Ayah CEO saya. Bab 2 kembali ke rumah. Nicole berhenti di tengah jalan dan berbalik perlahan. Aku menerima pemberitahuan dari Universitas Manhattan. Aku diterima di jurusan manajemen bisnis. Aku sedang memikirkan bagaimana cara memberitahukanmu, tapi sekarang kamu telah membuatnya jauh lebih mudah. Dan, sebelum aku pergi, aku punya satu hal lain yang ingin kukatakan padamu. Nicole berhenti sejenak, terhibur melihat betapa cemburunya Fiona pada saat itu. Aku menginap di kamar 1101 semalam. Sementara itu, di kamar 1101, Care duduk di tepi tempat tidur dan melihat uang di depannya dengan wajah murung. Dia bahkan menghitung uang itu 2 kali. Itu sebesar 2.462. Apakah wanita itu mengeluarkan semua uang yang dia miliki untukku? Care berpikir dengan tidak percaya. Dia telah hidup selama lebih dari 20 tahun, tetapi dia belum pernah melihat wanita yang begitu berani. Dia meninggalkan uang dan lari. Kemarahan muncul di hatinya. Dengan wajah dingin, dia memanggil asistennya. Minta manajer hotel untuk mendapatkan rekaman pengawasan. Aku ingin mencari seseorang yang berada di kamarku semalam. Suara asisten yang merendah di ujung telepon terus berbicara saat mata Care menyempit pada sesuatu yang berkilau kecil di salah satu bantal. Itu adalah anting-anting kecil yang berhias. Pandangan buruk melintas di matanya. Ketika aku menemukan wanita yang tidak bertanggung jawab itu, aku akan memberinya pelajaran. Beberapa tahun kemudian di bandara, penerbangan mengalami penundaan lebih dari setengah jam karena cuaca. Orang-orang di ruang tunggu mulai merasa tidak sabar. Ada seorang pria dengan kemeja abu-abu muda yang terlihat sangat tenang. Dia memakai kacamata berbingkai emas dan terlihat lembut dan tampan, menarik perhatian kebanyakan orang. Apakah itu Baron Fang? Beberapa gadis di sekitar mengenali bahwa pria tampan ini adalah pewaris grup Fang yang menempati peringkat kedua di kota A. Di seluruh kota, keluarga Fang hanya dianggap lebih rendah dari keluarga Gu. Tapi meskipun begitu, itu tidak terlalu penting karena mereka masih sangat kaya. Dia sangat tampan. Seorang gadis berbisik dengan suara pelan. Tidak diragukan lagi bahwa Baron Fang jauh lebih ramah daripada pria Care Gu. Tidak setiap hari seseorang bisa bertemu dengan Baron. Seorang wanita berjalan mendekatinya untuk memanfaatkan kesempatan ini. Wanita itu ragu sejenak. Dia cantik dan mengenakan gaun Valentino yang indah. Mengumpulkan keberaniannya, dia tersenyum pada Baron dan memperkenalkan dirinya dengan hati-hati. "Halo, Baron. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia minum kopi bersama saya?" "Baiklah, saya beruntung menerima undangan dari wanita cantik seperti Anda," kata Baron sambil tersenyum lembut. "Tapi maaf, orang yang saya tunggu sudah datang." Ketika mereka melihat ke arah yang ditunjuknya, seorang gadis cantik berusia pertengahan 20-an sedang berjalan mendekatinya. Rambut panjangnya tergantung di atas bahunya, dan wajahnya tidak berdandan. Bahkan pakaiannya bersih dan sederhana, hanya kemeja putih sederhana dan celana jeans biru yang pudar. Meskipun sederhana, dia menonjol di antara kerumunan. Tidak lain adalah Nicole. Anehnya, dia hanya membawa tas di satu tangan. Di sisinya, seorang anak laki-laki yang lucu dan polos berjalan dengan susah payah, menyeret koper kecil. Segera setelah Nicole keluar, dia melihat bahwa wanita muda itu memandanginya dengan iri dan benci. "Pria itu pasti akan mati karena menggunakan aku sebagai perisai bodohnya lagi." Dia mengutuk dalam hatinya bagaimana Baron membuatnya sangat marah, tetapi dia masih berpura-pura menjadi istri manis dan ibu yang baik dan tersenyum manis. Dia cepat-cepat berjalan maju, memegang tangan Baron dan memanggilnya dengan suara lembut. "Sayang, sudah lama kamu menunggu." Baron memeluknya dengan alami dan memanggilnya, "Sayang, tentu saja." Anak kecil di sisinya juga memeluk kaki Baron dan memanggilnya dengan suara manis. "Ayah, Jay sangat merindukanmu. Mengapa kamu menunggu kami di sini? Tubuhmu bau sekali." Gadis di sekitarnya batuk-batuk dengan canggung dan melarikan diri dengan sedih. Dengan senyum lebar,
Baron meminta Jay untuk duduk di atas koper, menyeretnya dengan satu tangan dan memegang Nicole dengan tangan yang lain. Begitu mereka masuk ke mobil, Nicole mencubit pipinya dengan keras. Aku bersumpah ini akan menjadi kali terakhir kamu menggunakan aku sebagai perisai dari klub penggemarmu. Ayo, Nicole, mari kita menjadi teman lama yang baik seperti dulu di Manhattan. Selain itu, siapa lagi yang bisa membantuku selain kamu? Dia melihat koper di belakang Jay dengan alis yang terangkat. Benarkah, kamu dan putramu tidak pulang selama 6 tahun dan itu semua yang kamu bawa? Ibu bilang kita bisa membeli barang-barang yang kita butuhkan di sini. Aku pikir ini adalah cara yang paling efisien, kata Jay. Iya, kita bisa menghemat terlalu banyak energi dan ruang dengan membuang sesuatu yang tidak perlu. Itulah efisiensi. Nicole setuju dengan putranya. Tapi Baron tidak terlihat terlalu senang. Hei, Jay baru berusia 6 tahun. Meskipun dia jenius, kamu tidak perlu mengajarnya dengan cara yang begitu dingin. Di mataku, bayi-bayi bodoh adalah yang paling lucu. Baron kemudian meraih kaki Jay untuk menggelitiknya. Anak kecil itu menggelengkan kedua kakinya dan menepis tangan Baron dengan jijik, menatapnya dengan dingin. Ini adalah zona aman dan tidak ada wanita lain yang akan datang dan mengganggumu. Aku tidak perlu berpura-pura menjadi putramu, Paman Fang. Wah, Nicole Ning, apa jenis anak laki-laki yang kamu besarkan di sini? Dengan senyum sombong, Nicole mengangkat bahu dan melihat keluar jendela ke pemandangan yang familiar. Dia hampir berusia 18 tahun ketika dia pergi ke Manhattan 7 tahun yang lalu. Hidup sendirian, Nicole merasa sedih. Dan kemudian, seluruh hidupnya berubah. Karena satu malam gila yang dia alami 7 tahun yang lalu, Jay masuk ke dalam hidupnya. Untungnya, dia adalah teman baik dengan Baron dan dia benar-benar membantunya saat itu. Terkadang, dia bertanya-tanya bagaimana keadaan pria itu sekarang. Meskipun dia tidak bisa mengingat dengan jelas seperti apa penampilannya, dia yakin bahwa dia adalah pria tampan. Jika dia tahu bahwa seorang asing memiliki anaknya, dia pasti akan terkejut. Sebelum kembali ke rumah, Nicole khawatir tentang Jay. Jay cerdas dan dewasa untuk usianya, dan dia sudah lama menerima kenyataan bahwa dia tidak memiliki ayah. Meskipun begitu, sulit bagi seorang anak tanpa cinta dari seorang ayah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika aku bisa menemukan pria itu dan dia menerima Jay sebagai anaknya. Tapi jika aku tidak bisa menemukannya, atau dia sudah menikah dengan seseorang, apa yang harus aku lakukan? Ketika dia memikirkan ini, dia mengerutkan kening dengan khawatir. Jay sudah melihat melalui dirinya, jadi dia memukul bahunya dengan nyaman. Jangan sedih, ibu bodoh. Aku tahu bagus memiliki ayah. Tapi bagaimanapun juga, itu tidak terlalu penting jika aku tidak memiliki satu.